Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan rekomendasi ya, sama sekaligus mereview terkait saham-saham baik itu mingguan ataupun harian ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu IHSG. IHSG hari ini naik ya di 0,33%. Padahal sebenarnya tadi di sesi kedua juga turun sebenarnya ya, tapi malah naik lagi ya. Kenapa naik? Nah, ini ada isu tadi ya, nanti saya jelasin. Kita coba lihat dulu value-nya ada 14,23 T, cukup lumayan tinggi ya. Kenapa dia bisa naik? Bisa naik lagi karena ada isu positif ya. Ini saya dapat dari Ajaib emailnya bahwa Kepala BPS melaporkan bahwa laju inflasi malah terkendali ya, dan ini membuat IHSG malah naik. Jadi sangat bermanfaat sekali ya sebenarnya isu ini keluar dan membuat IHSG tadinya hampir turun tapi jadi naik ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di neraca perdagangan ya. Katanya neraca perdagangan kita surplus ya di tahun 2020. Jadi sangat membuat IHSG jadi lebih naik ya. Karena dari neraca perdagangan impor dan ekspor semakin tinggi ya. Itu yang membuat salah satu IHSG naik di sesi kedua ini ya. Menurut saya ya, karena isunya mulai keluar di sesi kedua. Itu, dan kita coba lihat dulu saham. Dari sektor ini kita bisa lihat hampir imbang ya antara sektor-sektor ini ada sama-sama 5 ya, sama-sama 5 naik. Yang naik 4, yang turun 5 ya. Tapi ada kenaikan di konsumen 2,02% dan industri dasar di 2,22% ya. Padahal IHSG hari ini naik. Nah, makanya menurut saya kenaikan itu karena emang di sini ya, karena permasalahan dari neraca perdagangan tadi, sehingga membuat industri dasar dan konsumen cukup lumayan tinggi kenaikannya. Dan pertambangan turun ya di 2,20%. Kita coba lihat top value. Ada di Friend ya. Wow, Friend cukup lumayan ya. Selanjutnya BGTG, Bank. Wow, Bank naik ya. Sudah 2 hari ARB dan dia kembali naik ya. Terus Antam turun, Tins juga turun. Tins cukup lumayan turunnya di 5%. MSP, Inco, SMGR ya, naiknya cukup lumayan tinggi ya, 9,6%. Selanjutnya kita coba lihat di top gainernya ada siapa. Ada BGTG, MLPL, terus Ikan, BNBA, PBHI. Oh, banyak yang ARA ya hari ini ya, berarti ini ARA semua berarti di sini. Terus top losernya ada EC masih turun ya. Wow, cukup lumayan ya, 1000 nih. Nggak salah tuh harganya dari awal 20 ribuan ya. Sekarang udah jadi 17 ribuan. Oke.
Ini review buat hari ini ya, dari secara keseluruhan kita coba kasih sedikit info. Jadi Ajaib lagi ada ini ya teman-teman ya, lagi ada event di mana pakai kode referral bisa teman-teman mendapatkan 1 koin ajaib di mana nanti bisa ditukarkan dengan saham gratis dan biaya broker ya. Jadi sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan sebenarnya kalau teman-teman bisa mendownload ajaib, karena tadi saya lihat, saya juga dapat email dari ajaib seperti ini. Terus kita coba lihat ya, apakah benar kita ngedapatin. Nah, udah 2 ya. Saya udah dapat 2 lot saham ya dari teman-teman yang udah memakai kode referral saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga juga teman-teman juga mendapatkan ini ya, saham-saham yang mungkin harganya lebih tinggi. Dan bisa dilihat nanti di sini ya, di kolom deskripsi saya taruh kode referralnya, jadi teman-teman bisa menggunakan kode referral saya ataupun kode referral yang lain ya. Tidak mengharuskan dan tidak harus menggunakan kode referral saya. Itu kita coba yang kedua, yaitu masuk ke analisis teknikalnya. Yang pertama kita coba lihat IHSG naik di 0,33%. Kita bisa lihat ya, sebenarnya ini harusnya hijau ya, tapi jadinya merah karena emang tadi itu turun gitu. Ternyata dia bisa record, maksudnya dia bisa naik lagi ya. Gimana IHSG selanjutnya? Kalau saya lihat IHSG masih ada tren kenaikan ya. Berdasarkan MA5 dia masih ada kenaikan di atas MA5. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Terus kita coba lihat dari Bollinger Bands ya. Bollinger Bands sebenarnya dia udah menyatakan kemungkinan sudah penuh nih gitu. Harusnya bisa dihentikan lah ya gitu. Cuman masih bisa naik tipis ternyata ya tadi ya dari Bollinger Bands, karena kita bisa melihat pasar sudah terlalu banyak melakukan akumulasi terkait saham-saham ini ya. Jadi harga sekarang sebenarnya udah tinggi ya buat IHSG. Tapi apakah bisa ada kenaikan? Bisa saja ya, karena bisa kita lihat di sini dari contohnya di Bollinger Bands dia udah keluar ya, terus ketika itu dia coba lagi naik ya kan. Kita coba lihat masih ada kenaikan dan di sini masih naik ya, masih naik, dan di sini mulainya tren penurunan untuk IHSG. Dan saya lihat masih ada peluang, masih ya. Batas resisten awal mungkin di sini ya buat IHSG di 6.378, dan dia akan mengejar ke sini dulu ke 6.430 sebelum dia akan coba lari ke 6.508 ini ya. Masih ada tren kenaikan, semoga IHSG besok masih bisa naik ya. Kalau untuk CL mungkin saya merekomendasikan di sini ya. Yang pertama di 6.340, kedua di 6.307, selanjutnya di 6.200 ya. Sekitar itulah. Nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk IHSG ke depannya seperti apa. Itu dari IHSG. Kita coba lihat rekomendasi mingguan. Yang pertama ada ASI hari ini turun ya, tapi turunnya tipis banget di 0,45. Kemarin yang naik ya. Terus ya wajar ya, kalau saya ngelihatnya wajar adanya tren penurunan untuk ASI karena kemarin naik. ASI gimana ke depannya? Saya ngelihat masih ada tren kenaikan
karena tadi dia naik ya, dia naik ke 5.650 dan masih berpeluang ya buat ASI bisa naik, dan dia harus ngejar 5.725 dulu ya. Ini untuk ASI. Kalau batas supportnya ya balik lagi ya, dia akan balik ke 5.500 dan tembus di 5.375 ini ya. Tapi saya ngelihat tidak akan ada penurunan yang signifikan untuk ASI besok ya, tapi saya ngelihat ada tren kenaikan untuk ASI untuk esok hari ya. Dia akan mengejar di 5.725 karena udah saatnya ASI bisa naik ya. Itu dari ASI. Kita selanjutnya ke ACES ya. Kemarin ACES nggak naik ya. Hari ini ACES naik di 1,64%, tapi padahal dia bisa sampai harga ke 1.575. Dia kembali lagi ke di bawah garis EMA 5. Jadi besok dia akan coba naik dan menuju harga ke 1.610 ya. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, jadi kemungkinan besok masih ada kenaikan buat ACES ya. Itu. Selanjutnya ada Wika. Wika hari ini turun karena sebelumnya ada tren kenaikan 6% ya. Sekarang turun 1,62%. Wajar. Sekarang masih tetap berada di atas garis EMA 5. Dilihat dari MACD masih ada tren kenaikan, jadi masih berpeluang untuk Wika adanya tren kenaikan. Batas awal dia akan coba, dia udah pernah capai EMA 20-nya tapi mantul ya di 1.890, dia mantul lagi. Besok dia akan berusaha dulu ke 1.890 ini dan akan coba naik ke 1.930 ya. Untuk Wika bisa menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya INTP. INTP hari ini naik besar ya. Kemarin udah naik 3%, sekarang naik 6,78%. Wow, gede juga ya buat INTP. Berarti besok kemungkinan ada koreksi tipis ya, tipis koreksi. Karena di sini kita bisa lihat sebenarnya MACD udah ada kenaikan ya. Hari ini sama kemarin dia naik cukup lumayan ya, udah 10% lebih ya, 10% kurang ya. 10% kurang. MACD juga ada tren kenaikan, masih berpeluang ada kenaikan, masih bisa saja ya. Besok dia akan coba naik ke harga 1.425 dan selanjutnya ke 1.475 ya. Kalau CL-nya di sini ya, di 1.306.25 dan 1.550 ya. Ini buat INTP. Selanjutnya ada SMGR. Wow, naik juga ya di 9,60%, cukup lumayan tinggi kenaikannya. Kalau berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan, berdasarkan MA5 masih, karena berdasarkan Bollinger Bands dia udah kelebihan ya sebenarnya. Dia udah kelebihan tapi masih ada tren kenaikan, bisa saja ya. Kita coba lihat batas resistennya. Ada dia besok akan ngejar ke sini ya, ke 12.000. Kalau untuk CL berarti kita besok lihat di 11.550 dan 11.400 ya. Ini bisa jadi bahan CL buat teman-teman esok hari. Untuk SMGR ya. SMGR ini nggak salah tadi info yang saya dapat dari Ajaib itu, dia ada keuntungan ya di tahun 2020. Jadi ini yang membuat SMGR malah ada tren kenaikan.
Selanjutnya JSMR. JSMR turun ya. Turun di 1,19%. Sekarang dia berada di bawah, masih berada di bawah garis MA5 ya. Berdasarkan MACD kemungkinan akan ada tren penurunan. Tapi saya ngelihat tren penurunan mungkin sampai di sini ya. Cuman sampai 4120 ya. Dan dia akan coba besok bangkit lagi ya. Untuk kenaikan saya ngelihat besok dia akan coba ngejar ke 4210 dan selanjutnya akan ngejar ke 4320 ya. Ini untuk JSMR masih bisa diperhatikan, kemungkinan besok dia akan ada tren kenaikan yang cukup tinggi ya kalau ada kenaikan ya. Selanjutnya BMRI. BMRI hari ini turun tipis juga. Naik ya. Naik di 0,38%. Kemarin sudah naik di 6,91%, sekarang masih naik. Berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan, sama kayak INTP tadi. Berdasarkan MA5 juga ada tren kenaikan. Di sini sudah ketemu MA5 dan MA20, jadi sangat ini ya. Sangat kemungkinan masih ada tren kenaikan, tapi kalau dari Bollinger Bands sebenarnya udah mulai tipis ya. Harusnya naiknya sampai 6.675 sampai sekitaran sini ya, ke 6.825. Itu berdasarkan Bollinger Band, tapi masih bisa ada kenaikan, ada aja ya. Itu sangat berpeluang adanya kenaikan buat BMRI esok hari. Oke, selanjutnya saya akan coba mereview saham harian ya. Yang pertama ada KLBF. KLBF hari ini naik, kemarin naik juga. Hari ini naik 1,97%. Bisa dilihat tren MACD adanya tren kenaikan. Di sini dia udah keluar dari 0,236. Selanjutnya dia akan coba menguji ke sini ya. Menguji ke 1590 dan 1630. Kalau saya ngelihat CL kemungkinan ada di sini ya. Di 1530, 1520 ya. Paling mentok mungkin di sini ya. Di 1475. Ini buat KLBF masih berpeluang ada kenaikan, masih. Karena dia udah 5 hari turun. Selanjutnya Wood hari ini seperti apa? Naik ya di 0,83%, nggak terlalu besar buat Wood naik hari ini. Tapi berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Di sini dia masih di bawah garis MA5. Wilayahnya masih di antara 0,236 sampai ke 0,382. Besok dia akan coba kalau dia akan ada kenaikan di 620. Selanjutnya di 625. Selanjutnya di 640. Batas CL-nya di sini ya. Di 600 ya. Ini untuk Wood. Selanjutnya ada SCMA. Kita coba lihat. Hari ini turun di 2,55%. Kemarin turun juga ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman karena dia sudah kembali lagi ke daerah 0 ini ya. Jadi dari 0,236 ke 0. Jadi ini sangat berpeluang untuk SMA dia bisa naik tinggi. CL-nya besok di 1820 dan dia akan coba naik ke sini dulu ya, ke 1985 terus 2095 ya. Saya ngelihat di sini ada tren kenaikan, tiba-tiba malah turun ya untuk hari ini.
Jadi besok masih bisa diperhatikan buat SCMA bagi teman-teman yang bisa memantau. Kalau saya ngelihat harusnya dia mantul besok ya, harusnya dia mantul ke harga 1825 dan naik lagi ke atas. Ini SCMA, selanjutnya ada Bull. Bull nggak salah hari ini naik ya, di 1,30% ya. Naik, dan sekarang dia sudah berada di atas garis MA5. Trennya sudah ada tren kenaikan, garis birunya udah naik ke atas, jadi kemungkinan besar buat Bull besok masih ada tren kenaikan, dan besok dia akan ngejar ke daerah 326, selanjutnya ke 340 ya. Ini untuk Bull. Selanjutnya ada Breeze ya. Breeze sama kayak SCMA tadi ya. Dua kali dia turun ya. Dan besok kemungkinan kayaknya saya ngelihat Breeze harusnya ada tren kenaikan ya. Karena di sini kita bisa lihat dia udah turun di MA5. Terus kecil ya. Dari Bollinger Bands menyatakan bahwa pasarnya sekarang mengecil. Jadi itu yang membuat salah satu Breeze ini menjadi turun ya, saham ini jadi turun. Oke, kita coba lihat dari sini kalau Breeze besok ada kenaikan, dia akan coba ke daerah 2920. Terus dia akan ngejar ke 3010 ya. Kalau CL-nya di sini ya di 2810 sama 2670. Breeze ini hampir sama kayak Antam, kayak Tins tadi ya. Jadi ada tren penurunan yang orang udah mulai melupakan saham-saham ini gitu. Orang mulai melirik saham-saham yang lain. Oke. Oh ya, satu lagi ya. Ada ULTJ. ULTJ hari ini turun tipis di 0,65% karena sebelumnya naik ya. Naik di 1,65%. ULTJ masih ada tren kenaikan. Bisa kita lihat dia besok akan coba ngejar ke daerah 1550 ya, dan akan ngejar ke 1575. Untuk CL di sini ya 1510 sama 1500 ya, 505 ya. Ini untuk ULTJ masih berpeluang ya, karena masih di bawah garis supportnya sebenarnya ini ya. Itu untuk ULTJ. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi ya untuk esok hari. Saya sedikit tertarik dengan saham ini. Saya coba rekomendasikan buat teman-teman, siapa tahu bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk esok hari. Walaupun berdasarkan teknikal dia belum bisa dianalisa ya. Kita coba berdasarkan support dan resistennya seperti apa. Hari ini Breeze itu ini ya, 2 kali ARB. Terus tadi juga di ARB ya, tiba-tiba dia naik 16,84%. Saya ngelihat tadi itu ini batas resistennya ya. Pertama di sini, terus dia keluar langsung ke sini, dan dia naik lagi, dan dia naik lagi, dan dia sudah keluar dari 4 batas resisten. Selanjutnya dia akan coba naik besok ya, pasti di harga tertingginya dia tadi ya, di harga 2270 untuk awal, sehingga dia akan coba ke daerah 2580 ya. Terus gimana ininya? CL-nya berarti ya garis resistennya tadi ya, yang kebentuk tadi itu tuh adalah CL-nya, tapi kalaupun turun palingan hanya di 2055 ya kalau ARB ya, di 2055.
Itu oh ya, kenapa saya rekomendasikan bank? Saya coba tertarik di sini ya. Nih, kenapa saya sedikit tertarik sama bank? Padahal di awal dia ARB ya, ARB banget ya. Di 1800 ini tiba-tiba dia naik, terus di sideways, terus dia naik lagi di sesi kedua. Market cap-nya cukup lumayan ya, 29 triliun. Kita bisa lihat di sini adanya banyak lot yang akan dibeli ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini masih permainan dari bandar atau enggak ya. Cuman kalau dilihat dari sini orang yang membeli masih banyak daripada menjual ya. Jadi saya ngelihat peluang buat bank besok ada kenaikan masih tinggi ya. Itu analisa saya buat bank kemungkinan masih ada tinggi, dan berdasarkan garis support dia sudah ngelewatin garis support yang resisten yang udah dilewatinya. Selanjutnya dia akan coba ke harga yang paling tinggi yang pernah dia lalui ya, di sini. Itu analisa saya buat bank. Semoga besok menghasilkan cuan yang cukup tinggi ya. Selanjutnya ada permintaan dari teman-teman menanyakan terkait saham-saham yang mungkin ditanyakan. Yang pertama itu ada Adro. Saya coba review ya. Adro itu berdasarkan Bollinger Bands, orang itu udah mulai melupakan Adro gitu. Jadi pasarnya udah mulai kecil gitu ya. Jadi ini sangat mungkin menjadi bahan perhatian bagi teman-teman nanti. Kalau misalnya kemarin ada yang bilang nyangkut ya gitu ya. Jadi kalau mau, menurut saya ya, ini kemungkinan ada tren kenaikan ada ya, tapi agak sedikit lebih berat karena ya balik lagi ada isu yang benar-benar yang membuat dia harus naik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat dari Bollinger Bands-nya kemungkinan kecil ya untuk bisa naik ya. Tapi dia naik bisa, dia akan coba naik ke harga ini dulu ya, ke 1225 dan 1265 ini, 60 ya. Tapi kecil banget kalau dilihat dari analisa Bollinger Bands, masih sideways, di MACD juga masih sideways. Jadi saya ngelihat ini buat Adro nanti yang yang udah nyangkut boleh di hold dulu, atau enggak beli di harga saham yang rendah seperti saat ini kita. Itu dari saya buat Adro. Selanjutnya ada BBKP ya, BBKP. Ada yang minta analisa terkait BBKP. Kita lihat dari Bollinger Bands, sebenarnya dia udah tipis ya untuk melakukan kenaikan. Masih ada sebenarnya, masih ada tren kenaikan. Cuman saya ngelihat dari MACD juga ada tren penurunan ya. Dia masih bisa naik sekitar 7,84% lagi. Dari MACD udah ngebayang ya dan menandakan adanya penurunan. Tapi berdasarkan Bollinger Band masih ada kenaikan, tapi dia sideways ya. Kita bisa lihat dia sideways aja ya. Sideways di 0 ini ya, di 0 hingga 0,382. Bisa kita lihat dia sideways di sini. Jadi kemungkinan masih akan ada sideways ya. Saya ngelihat BBKP masih sideways. Adanya tren kenaikan dia bisa nyampe 7,84%. Kalau turun besok di sini ya, di 540. Ini untuk CL-nya besok, jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk BBKP. Selanjutnya ada BJTM.
BJTM hari ini turun juga ya, hari ini turun. Kalau berdasarkan MACD emang ada tren penurunan, jadi nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau berdasarkan Bollinger Bands, dia harusnya emang ada tren penurunan ya ini, karena dia udah ngelewatin daerah Bollinger Bands-nya. Jadi kemungkinan ya wajar akan ada tren penurunan ya buat BJTM. Jadi bagi teman-teman besok bisa jadi perhatian untuk CL kalau memang penurunan di harga 820. Besok kalau ada kenaikan dia akan ngejar ke sini dulu di 850 baru ke 875. Ini buat BJTM. Terakhir tadi ada yang nanyain BBTN. BBTN gimana? BBTN ini sedikit unik ya. Unik banget karena dia sudah ngelewatin, kalau berdasarkan Fibonacci dia udah ngelewatin daerah satunya ya, dan sekarang dia akan coba ngelewatin 1,618. Kenapa? Karena dari MACD juga ada tren kenaikan, masih berpeluang ada kenaikan. Saya ngelihat masih berpeluang ada kenaikan, walaupun di sini ada tren kenaikan dari Bollinger Bands dan menyatakan turun ya. Kita lihat ya, turun, ternyata dia naik lagi. Dia masih naik. Ya, masih ada ya. Kalau menurut saya saham itu masih berpeluang ada tren kenaikan. Kalau untuk BTN kemungkinan dia akan ngejar ke 2220 ya untuk esok hari. Kalau pun turun mungkin di batas MA5 ini ya di 2100. Ini sangat unik, jadi masih bisa menjadi bahan perhatian buat BBTN untuk karena masih ada tren kenaikan walaupun di sini udah ngebayang. Ya, berdasarkan Bollinger Bands emang lebih banyak orang yang tertarik dengan BBTN ini ya. Nggak salah isunya karena adanya akan dividen ya, tapi itu masih belum tahu seperti apa. Kita coba lihat saja untuk esok hari ya, untuk BBTN. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh ya di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Terus kalau ada yang ingin menyatakan saran juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa bangun channel kita, subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.